Pada suatu hari, di antara tahun 1946 hingga 1949, yang tidak tercatat secara pasti, sebuah pesan darurat terdengar di udara, menerobos malam yang hening di Samudra Pasifik dari sebuah kapal dagang yang tidak dikenal. All officers, including the captain, are dead, lying in chart room and bridge. Possibly whole crew dead. Diikuti hening, lalu satu pesan terakhir. Pesan itu dikirim oleh sebuah kapal yang tak tercatat dalam buku sejarah resmi. Namanya SS Orang Medan. Lokasinya perairan Selat Malaka antara Malaysia dan Sumatera. Tapi inilah awal dari salah satu misteri maritim terbesar yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Selamat datang di Pustaka Bait, tempat di mana kisah nyata tak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Di sini, setiap potongan fakta adalah bagian dari teka-teki, dan setiap pertanyaan bisa jadi pintu menuju sesuatu yang lebih dalam. Kamu bukan sekadar penonton, kamu adalah bagian dari pencarian ini. Bersama kita menelusuri lorong-lorong gelap sejarah, menyingkap misteri, dan menghidupkan kembali kisah yang hampir terlupakan. Karena beberapa cerita tidak butuh akhir, hanya butuh didengar. Malam itu, tak lama setelah pesan darurat itu memudara, beberapa kapal yang berada di sekitar Laut Cina Selatan, termasuk kapal dagang Amerika bernama Silver Star, menerima sinyal lokasi yang samar. Tanpa menunda waktu, mereka berlayar menuju titik koordinat yang disebutkan dalam pesan itu, dan di sana, mengapung sunyi di tengah laut, kapal tua tanpa aktivitas. Tak ada gerakan, tak ada asap dari cerobong, tak ada jawaban dari isyarat panggilan. Namun kapal itu tetap utuh dan menyeramkan. Awak kapal dari Silver Star menaiki kapal itu, dan yang mereka temukan adalah pemandangan paling tak masuk akal yang pernah tercatat dalam sejarah maritim tak resmi. Di setiap sudut kapal, jasad para kru ditemukan dalam kondisi yang sama. Mulut menganga, bola mata membelalak, otot-otot tangan terkaku, seperti mencoba mengusir sesuatu yang tak terlihat. Seolah-olah mereka mati dalam ketakutan yang luar biasa. Anehnya, tidak ditemukan satu luka pun di tubuh mereka. Tidak ada darah, tidak ada tanda kekerasan. Bahkan anjing penjaga kapal ditemukan mati dalam posisi mengejang dengan mulut yang menggeram, menunjukkan giginya. Apa yang membunuh mereka? Kenapa seluruh awak kapal mati secara bersamaan, tanpa suara, tanpa jejak, dan tanpa penjelasan? Para penyelamat mencoba membawa kapal itu ke pelabuhan terdekat. Namun saat mereka membuka salah satu ruang kargo, terjadi ledakan misterius. Api menyambar cepat, dan tak lama kemudian, Orang Medan tenggelam ke dasar laut, membawa seluruh rahasia besarnya untuk selamanya. Setelah insiden tenggelamnya Orang Medan, para peneliti dan penggemar misteri maritim mencoba menelusuri asal-usul kapal ini. Namun yang mereka temukan justru memperbesar pertanyaan. Tidak ada catatan resmi tentang kapal ini. Tidak tercatat di Lloyd's Shipping Register. Tidak ada manifest pelayaran. Tidak ada catatan pelabuhan asal, kepemilikan, ataupun misi kargo.
Satu-satunya sumber tertulis yang mengisahkan tragedi ini berasal dari artikel langka, ditulis oleh seorang Jerman bernama Otto Mielke dalam publikasi berjudul Das Totenschiff in der Eisdies atau Kapal Maut di Laut Selatan. Mielke menyebut bahwa kapal ini kemungkinan membawa zat kimia mematikan dari Tiongkok menuju Costa Rica. Salah satunya adalah potassium cyanide dan nitroglycerin, zat yang sangat mudah menguap dan beracun. Teori ini menyebut bahwa kebocoran zat tersebut menciptakan gas beracun yang menyebar perlahan ke seluruh ruangan kapal, membunuh semua kru dengan sangat cepat dan sangat menakutkan. Namun, mengapa mereka mati dalam posisi ketakutan? Dan mengapa tidak ada yang sempat melarikan diri atau memberi penjelasan lebih panjang lewat radio? Nama kapalnya pun terasa aneh. Orang adalah ejaan lama dari orang, dan Medan adalah kota di Indonesia. Nama itu bukan nama perusahaan, bukan nama pemilik, tapi lebih mirip kode. Seolah-olah sengaja dibuat ambigu untuk menyamarkan identitas. Sebuah kapal dagang dengan nama samar mengangkut zat berbahaya tanpa registrasi dan menghilang tanpa sisa. Apakah ini kebetulan atau apakah ada hal lain yang sengaja disembunyikan? Sesuatu yang bahkan lebih menyeramkan yang ada hubungannya dengan muatan di dalam kapal? Jika teori bahan kimia beracun tidak menjelaskan ekspresi ketakutan ekstrem para awak kapal, maka kita harus bertanya, apa yang sebenarnya mereka lihat sebelum kematian menjemput? Sebagian menyebut bahwa kapal ini telah disusupi oleh entitas tak kasat mata, sosok misterius yang muncul dari laut dalam, atau makhluk tak dikenal yang terbawa bersama muatan gelap mereka. Kapal yang membawa kematian bisa jadi telah menarik perhatian sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Mereka tidak terbunuh oleh gas, tapi oleh rasa takut yang luar biasa, karena mereka melihat sesuatu yang membuat mereka mati berdiri. Ada yang percaya bahwa orang Medan memasuki zona laut yang dikenal sangat angker, segitiga naga atau the Double Sea, di mana banyak kapal dan pesawat hilang secara misterius mirip seperti segitiga Bermuda. Laut ini dipercaya menjadi tempat bertemunya dimensi lain, atau bahkan pintu ke dunia roh dan arwah penasaran. Teori lain menyebut kapal ini bagian dari operasi rahasia, bahwa orang Medan sedang mengangkut senjata kimia hasil eksperimen milik pemerintah asing, kemungkinan Jepang pasca Perang Dunia Kedua, atau bahkan eksperimen sisa Nazi Jerman. Misi ini tidak tercatat, awak kapalnya tidak diketahui, dan semua bukti dihapus setelah insiden. Bahkan penyelidikan lebih lanjut dihentikan dengan cepat. Lalu, semua kisah tentang kapal ini perlahan menghilang dari publik. Gas beracun, makhluk tak terlihat, dimensi lain, atau eksperimen militer rahasia. Semua teori ini tetap tinggal di tempat yang sama, di dasar Laut Selat Malaka. Tapi ada satu hal yang lebih menakutkan dari semua teori itu. Sesuatu yang membuat kisah ini tetap hidup hingga sekarang, meskipun tidak pernah ada buktinya. Meski tak ada arsip resmi tentang kapal bernama Orang Medan, kisahnya tetap hidup. Dari artikel tentang kapal misterius di majalah Proceedings of the Merchant Marine Council tahun 1952. Hingga tulisan misterius Otto Mielke berjudul Das Totenschiff in der Eisdies, kapal kematian dari Laut Selatan. Lalu kapal ini muncul di berbagai forum, situs investigasi,
bahkan game dan serial misteri. Orang bertanya-tanya, kalau ini hanya hoax, mengapa butuh puluhan tahun untuk menguburnya? Mungkin karena kapal orang Medan menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Ketakutan kita pada kematian yang tiba-tiba dan tak bisa dijelaskan. Ketakutan pada laut yang tak pernah bisa sepenuhnya dikuasai manusia. Dan ketakutan bahwa mungkin kita sedang disembunyikan dari kebenaran. Di dunia modern, kita terbiasa dengan penjelasan, dengan jawaban. Tapi kapal orang Medan tidak memberikannya. Justru dalam kekosongan jawaban itulah cerita ini menjadi kuat. Karena ia membebaskan imajinasi dan menantang kita untuk tetap bertanya. Kisah ini sudah menjadi bagian dari legenda laut, sama seperti kapal Flying Dutchman atau kapal Mary Celeste. Tapi ada satu hal yang membuat kapal orang Medan berbeda. Kapal ini mungkin benar-benar ada. Dan jika itu benar, maka misterinya masih ada di dasar laut, menunggu ditemukan, atau menunggu kita untuk menghilang, sama seperti mereka. Lalu, bagaimana kita harus memandang kisah ini? Apakah ini hanya dongeng pasca perang, atau peringatan diam dari masa lalu, yang seharusnya tidak pernah kita buka kembali? Tidak ada manifest, tidak ada pelabuhan asal, tidak ada daftar kru, bahkan tidak ada bangkai kapal. Seolah SS orang Medan hanya muncul dalam satu babak sejarah, lalu lenyap ke dalam laut dan dilupakan waktu. Namun, kisah ini terus bertahan, diceritakan ulang, dicari ulang, diperdebatkan ulang. Karena ia memiliki satu kekuatan yang tak dimiliki cerita biasa, ketidakpastian. Dan di dalam ketidakpastian itulah manusia mulai mencari makna. Sebagian percaya kapal itu membawa senjata kimia sisa Perang Dunia II. Yang lain meyakini ada eksperimen psikis rahasia semacam proyek gelap militer dari negara besar. Ada pula yang menyebut ini ulah kekuatan gaib dari laut dalam, atau bahkan kutukan kuno dari perairan yang tak pernah dijelajahi. Tapi seperti semua teori besar, semuanya butuh satu hal untuk menjadi kenyataan. Bukti, dan itu tidak pernah ditemukan. Jika kapal ini memang tidak pernah tercatat, tapi pernah terdengar, tidak pernah ditemukan, tapi meninggalkan jejak, apakah itu membuatnya tidak nyata? Atau justru semakin nyata, karena ia tak pernah bisa dipastikan? Mungkin kebenaran tentang kapal orang Medan bukan untuk ditemukan. Mungkin misteri ini ada agar kita tidak pernah berhenti bertanya, agar kita tetap waspada bahwa di luar sana masih banyak yang tidak kita pahami. Jika kamu merasa kisah ini terlalu aneh untuk dilupakan, terlalu sunyi untuk dibiarkan sendiri, maka bantu kami jaga agar kisah ini tetap hidup. Subscribe channel ini, tekan like, dan bagikan ke temanmu yang percaya bahwa dunia ini masih menyimpan misteri. Tulis pendapatmu di komentar. Apakah kapal SS orang Medan pernah benar-benar ada? Atau kita semua hanya sedang mengarungi hantu di laut sejarah?